Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk terus mendukung video ini. Orang-orang Jawa itu terbiasa untuk menuliskan sejarahnya dengan cara yang sangat berbeda dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Mereka cenderung menggunakan kata-kata kiasan, bahasa-bahasa yang aneh atau penuh dengan teka-teki dan sangkalan-sangkalan yang mungkin dugaan saya digunakan untuk membuat agar makna dari tulisan itu tetap eksklusif untuk orang-orang tertentu saja. Dan diperparah lagi dengan bahwa dalam catatan-catatan sejarah Jawa kita tidak bisa membedakan mana itu imajinasi dan mana fakta, mana hal yang gaib dan mana yang dunia nyata. Gaya penulisan dan historiografis semacam ini memang memberikan kepada kita informasi yang memadai untuk memahami kultur dan kondisi sosial di masyarakat pada waktu itu. Tetapi kita tidak mungkin bisa mengandalkan catatan-catatan itu jika kita berusaha untuk mencari hal-hal yang kronologis atau data-data faktual. Termasuk dalam hal ini kita akan membahas tentang Dharma Gandul, satu serat atau satu kitab yang dituliskan penuh dengan sinisme terhadap ajaran agama Islam. Walaupun hampir seluruh akademisi sepakat bahwa kitab Dharma Gandul tidak bisa dipercaya sebagai kitab historis, tetapi dalam konteks budaya kita bisa mengetahui bahwa ada pesan-pesan yang sangat relevan yang dituliskan oleh penulisnya untuk memberikan tentang sesuatu yang sangat pasti yang terjadi pada masyarakat pada waktu itu. Ditambah lagi bahwa kitab ini sangat-sangat eksotis karena memberikan kepada kita sebuah ramalan bahwa di masa depan penduduk Nusantara akan meninggalkan ajaran agama Islam dan kembali ke ajaran leluhur atau ajaran Budi. Kita akan menganalisis dan memberikan penjelasan tentang apa ramalannya itu. Pada tahun 1478, Brawijaya kelima memutuskan untuk masuk Islam setelah kerajaannya diserang oleh kerajaan Demak, dan di dalam pelarian dia bertemu dengan Sunan Kalijaga. Dan tentu saja maksudnya Brawijaya ke Islam itu membuat marah luar biasa Sabdo Palon. Siapakah dia? Seorang biksu Buddha yang sangat luar biasa, seorang penasihat agung di kerajaan Majapahit, dan selama turun-temurun telah memberikan wejangan dan pengetahuan untuk memberikan kebijaksanaan kepada raja-raja Majapahit. Sabdo Palon marah besar. Kenapa berani-beraninya Brawijaya kelima memutuskan untuk keluar dan mengkhianati ajaran leluhur untuk masuk ke Dharma Gandul, ajaran yang menggantung, dharma yang gak jelas yang namanya Islam itu. Kenapa bisa seperti itu? Pada waktu itu, Sabdo Palon marah, mengejek, menjelek-jelekan, dan menghujat Brawijaya kelima atas keputusannya itu. Dan Brawijaya walaupun raja yang tangguh tetapi menerima saja, karena bagaimanapun dia sangat menghormati gurunya dan guru dari ayah leluhurnya. Tapi apa boleh buat, walaupun dia menghormati dan tidak mau melawan terhadap Sabdo Palon, dia tetap bersikeras bahwa dia sudah memeluk agama Islam, sehingga dia berani bertanggung jawab atas semua konsekuensinya itu semua. Mendapatkan keteguhan hati dari Brawijaya kelima, apa boleh buat. Kalau gitu saya yang pergi dari sini. Saya tidak mau ikut campur terhadap kerajaan-kerajaan di Jawa. Tugas saya sudah selesai untuk saat ini, tetapi saya bersumpah 500 tahun dari sekarang saya akan kembali ke sini, membawa kembali ajaran Budi dan menegakkannya di tanah Jawa dan mengusir orang-orang Islam dari sini. Tak lama setelah dia bersumpah dengan kata-kata seperti itu, dia berubah menjadi cahaya dan kemudian melesat ke arah timur. Arah timur yang dimaksud mungkin saja adalah Alas Purwo, tempat sebuah hutan yang sangat lebat pada waktu itu, di mana ia menjadi penguasa lembut yang ada di sana. Tetapi ada juga orang yang mengatakan bahwa Alas Purwo sesungguhnya alas, hanya pijakan, di mana Sabdo Palon pada akhirnya melompat ke Pulau Bali dan mempertahankan ajaran leluhur Nusantara itu di sana dari kemungkinan ekspansi kerajaan-kerajaan Islam. Kurang lebih seperti itulah narasi yang diceritakan dalam Dharma Gandul. Sekarang mari kita kritik seratnya, kita kritik kitabnya. Pertama, Dharma Gandul tidak mungkin kita percayai sebagai sumber sejarah karena dia dituliskan pada tahun 1900. Artinya, dia menceritakan suatu kejadian yang terjadi 450 tahun sebelum ia menuliskannya. Nah, karena itu, karena saya yakin, karena tidak ada satupun akademisi yang mau mempercayai bahwa ini bisa dijadikan sebagai referensi sejarah karena jeda waktu yang terlalu lama. Kemudian yang kedua adalah bahwa Dharma Gandul sendiri ditulis oleh seorang yang misterius, seseorang yang tidak diketahui namanya. Di situ memang tercatat namanya adalah Kalam Wadi. Tapi siapakah Kalam Wadi itu? Itu sekedar nama samaran.
Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, nama kalam wadi itu adalah berita atau informasi rahasia. Kalam itu informasi, sedangkan wadi itu adalah rahasia. Dengan demikian nampak jelas bahwa penulisnya sendiri tidak pernah diketahui. Begitu. Tetapi walaupun Darmo Gandol ini tidak kita ketahui siapa penulisnya, beberapa sejarawan kemudian berhasil melacak bahwa bagian terbesar dari Darmo Gandol ini ternyata terinspirasi atau bersumber dari Babad Kediri. Iya, terus masalahnya apa? Kalau sumbernya adalah Babad Kediri, begini pemirsa, saya harus menjelaskan latar masalahnya. Begini, perang Diponegoro itu berakhir pada tahun 1830. Setelah perang itu terjadi, Pangeran Diponegoro dan pengikut-pengikutnya tidak benar-benar berhenti melakukan perlawanan, tetapi justru melakukan perlawanan dengan cara yang lain, dengan dongeng-dongeng, mitos-mitos, cerita-cerita, dan kesenian dan lain sebagainya. Dan ini tentu saja disadari oleh pemerintah Belanda. Maka pemerintah Belanda berusaha untuk melakukan counter propaganda. Caranya adalah dia mengambil beberapa orang yang dianggap sebagai orang yang hebat dalam sastra, kemudian diminta untuk menggubah suatu cerita atau suatu wawasan yang menceritakan tentang bahwa Pangeran Diponegoro lah yang selama ini salah. Begitu, maka muncullah Babad Kediri itu. Jadi Babad Kediri itu adalah pesanan dari Belanda untuk menjelek-jelekan Pangeran Diponegoro, tetapi bukan hanya Pangeran Diponegoronya, melainkan simbol-simbol yang dibawanya. Apa itu? Yaitu Islam. Makanya dalam Babad Kediri itu diceritakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia itu dengan cara intrik, kejahatan, kekejian, dan kecurangan. Dan inilah kemudian yang diikuti oleh Serat Darmo Gandol. Satu hal yang harus kita pahami bersama pemirsa, bahwa seperti yang saya jelaskan, bahwa perang Diponegoro itu bukan perang antar pemerintah kolonial Belanda di satu sisi melawan pribumi di sisi lain. Yang sesungguhnya yang terjadi adalah perang antara Diponegoro melawan Kesultanan Mataram yang ada di bawah naungan Belanda. Perangnya seperti itu. Sehingga dalam sudut pandang, dalam perspektif Diponegoro, perang itu adalah perang sabil, perang fisabilillah melawan orang-orang kafir. Kenapa seperti itu? Karena Kesultanan Mataram itu sudah tidak ting-ting lagi, tidak perawan lagi, karena sudah diobok-obok oleh pemerintahan Belanda. Maka siapapun pemerintahan yang wilayahnya dan kekuasaannya sudah dimiliki oleh negara lain, maka dia tidak berwibawa lagi dan tidak memiliki legitimasi kekuasaan lagi. Jangan-jangan apa yang dia lakukan selama ini untuk kebijakan-kebijakan rakyatnya itu sesungguhnya adalah intervensi dari kepentingan negara-negara asing. Dan bisa saja seperti itu, maka Mataram sah untuk digulingkan. Tapi dalam perspektif orang-orang Mataram pada waktu itu, justru Pangeran Diponegoro lah yang sudah keterlaluan. Lihatlah tampang dan penampilannya, Pangeran Diponegoro sudah tidak lagi nampak seperti orang Jawa, justru seperti nampak orang-orang Timur Tengah yang haus kekuasaan dan haus perang. Pakai sorban, pakai baju putih, kemudian melabeli tentara-tentaranya dengan label tentara Utsmani dan lain sebagainya. Pikiran-pikiran seperti itu, maka orang-orang Mataram mengira bahwa Pangeran Diponegoro itu adalah ekstremis yang terlalu islami atau yang terlalu menunjukkan sisi-sisi Islam. Maka kalau kita hari ini mengira bahwa ada perseteruan yang sangat akut antara cebong versus kampret atau antara katrun versus buzzer, maka inilah yang dibayangkan orang-orang zaman dulu. Pangeran Diponegoro dianggap sebagai oposisi terhadap pemerintah, ekstremis Islamnya, dan menunjukkan simbol-simbol Islamnya secara harafiah, secara wujud, secara fisik di satu sisi, maka ya mungkin kadrun. Sedangkan di sisi lain itu ada pemerintah yang disusupi oleh asing, diintervensi asing, bekerja demi kepentingan asing, tetapi dia itu masih berupaya untuk mempertahankan harga dirinya. Maka disinilah kemudian mungkin disebut cebong atau buzzer dan semacam itu. Maka dalam cara pandang ini, maka sesungguhnya penulis dari Babad Kediri itu tidak sedang menjelek-jelekan atau mendiskreditkan Islam, tetapi sedang menjelek-jelekan budaya Timur Tengah yang dipakai oleh orang-orang Islam di Jawa. Jadi kurang lebih seperti Cokro TV yang orang-orangnya itu adalah orang-orang Islam, tetapi menjelek-jelekan ulama, menjelekkan apa dan sebagainya, bukan terhadap apa agamanya, tetapi terhadap cara beragamanya. Begitu. Maka Darmo Gandol pun itu penuh dengan syarat-syarat seperti itu. Darmo Gandol sama sekali tidak menghujat Islam sebagai ajaran yang mistik, ajaran yang spiritualis, tetapi Darmo Gandol menghujat Islam sebagai agama yang terlalu formal dan terlalu legal. Dalam pandangan orang-orang Jawa yang menulis Darmo Gandol atau yang menulis Babad Kediri, itu agama yang paling esensi itu adalah spiritualisme. Jadi yang paling penting itu bukan hukum anime apa, tapi yang paling penting bagaimana kesadaran kita terhadap Tuhan, bagaimana terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain.
Maka kalau analisis ini kita terima, kita menjadi sangat paham kenapa disebutkan dalam ramalan bahwa Sabdo Palon akan turun 500 tahun setelah keruntuhan Majapahit. Kenapa? Karena memang Serat Darmo Gandul itu ditulis sekitar 500 tahun setelah Majapahit runtuh. Majapahit runtuh pada tahun 1478, keruntuhan formalnya. Maksudnya kalau kita mengambil kriteria-kriteria yang lain, keruntuhan itu bisa maju dan bisa mundur. Tetapi yang jelas sekitar tahun 1400-an. Artinya Sabdo Palon itu pasti akan muncul juga tahun 1900-an. Penulis ini menuliskannya pada tahun 1900-an. Maka sebenarnya dia sedang menceritakan apa yang terjadi pada tahun 1900-an, bahwa orang-orang Islam menjadi semakin legal, menjadi semakin formal, menjadi tidak semakin batiniah. Di sisi lain, penulis dari Darmo Gandul ini berpikir bahwa dirinya dan kelompoknya yang semakin lama semakin besar di Jawa menunjukkan atau mengembangkan ajaran Budi, yang mau ajaran agama apapun itu, mau Buddha, mau Islam dan lain sebagainya, yang paling penting adalah kebatinan. Makanya menjadi akurat 500 tahun kemudian. Dan seperti yang harus saya sampaikan berulang-ulang, bahwa naskah-naskah Jawa itu sesungguhnya memberikan penjelasan sosiologis yang sangat akurat, adalah bahwa memang pada tahun 1900-an terjadi benturan yang sangat kuat antara kelompok Islam yang semakin formal dengan kelompok Islam yang semakin kejawen. Ini bisa ditunjukkan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Apa hubungannya? Begini pemirsa, ingat, di dalam Serat Darmo Gandul yang ditulis pada tahun 1900-an itu dikatakan bahwa ajaran utama orang-orang Jawa itu bukan Hindu, Buddha, bukan animisme atau bukan apapun, tetapi Budi. Kemudian organisasi yang didirikan itu adalah Budi Utomo. Apakah itu cocokologi? Boleh, tetapi dengarkan dulu penjelasan saya. Budi Utomo generasi awal itu adalah Budi Utomo yang penuh dengan orang-orang teosofi, penuh dengan orang-orang kebatinan, dan penuh dengan orang-orang Freemason. Banyak di antara tokoh-tokoh Budi Utomo itu yang benci setengah mati terhadap aliran Islam yang sangat konservatif dan legal. Maka tokoh-tokoh Pak Rajiman dan lain sebagainya bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi dengan cara yang sangat sistematis dan terus-terusan dia menghujat ajaran agama Islam yang dia anggap terlalu legal. Dan ini tentu saja sangat jelas identik dengan ajaran Sabdo Palon yang mengatakan bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang menggantung, dharma yang gak jelas, yang gak sampai ke langit dan juga gak sampai menyentuh bumi. Kan seperti itu. Jadi sama ternyata orang yang menulis Darmo Gandul dengan gagasan-gagasan yang dibawa oleh Budi Utomo itu sama. Ditambah lagi dengan bahwa fakta bahwa Budi Utomo itu sangat suka dengan kasta, sangat suka dengan gagasan stratifikasi masyarakat. Maka Budi Utomo generasi awal itu harus laki-laki, harus ningrat, dan harus orang Jawa. Kenapa seperti itu? Ini adalah perwujudan terhadap pembelaan mereka atas kasta dan sekaligus perlawanan mereka terhadap orang-orang Islam yang anti kasta. Maka kalau Sabdo Palon benar-benar dilahirkan 500 setelah dia dikalahkan oleh Sunan Kalijaga, maka kita tidak memiliki kandidat lain selain Budi Utomo, karena betapa identiknya gagasan-gagasan mereka. Tapi sayangnya, kalau seandainya pun benar itu adalah Sabdo Palon yang telah dilahirkan, ternyata lagi-lagi Sabdo Palon yang ini dikalahkan oleh Sunan Kalijaga yang baru. Siapakah dia? Aji Umar Said Cokro Aminoto. Dalam ramalan Jalbaya disebutkan bahwa Nusantara itu pasti akan dikuasai oleh kebo bule lama sekali. Kemudian akan ditaklukkan oleh monyet kuning yang berkuasa di Indonesia seumur jagung. Dan setelah itu maka Indonesia akan dibebaskan oleh seorang Ratu Adil yang namanya adalah Heru Cokro, yang kebetulan host Cokro Aminoto itu waktu kecilnya itu namanya adalah Eru Cokro. Maka ini cocok sekali dengan ramalan Jawa. Dan pada faktanya adalah Eru Cokro Aminoto itu mendirikan syarikat Islam yang memiliki kekuatan pengaruh yang sangat besar. Cokro Aminoto juga membawa identitas keislaman, dan secara kebetulan juga dia membawa identitas Pangeran Diponegoro karena dia membawa nama Ratu Adil. Pangeran Diponegoro itu dulu waktu berperang melawan Mataram dan Belanda, dia mengaku dirinya sebagai Ratu Adil. Ia gagal, tetapi Heru Cokro ini lebih potensial untuk berhasil membebaskan Indonesia. Jadi dalam konteks ini, apakah benar syarikat Islam mengalahkan Budi Utomo atau benar Sunan Kalijaga mengalahkan kembali Sabdo Palon? Tidak semudah itu.
Karena kenyataannya baik Budi Utomo maupun Sarekat Islam itu gagal memerdekakan Indonesia, tetapi justru Sarekat Islam dan Budi Utomo itu melahirkan sosok yang menjadi sintesis dari dua gagasan itu. Siapa? Soekarno. Dialah yang membebaskan Indonesia tahun 1945. Dan pada tahun 1945 itu sesungguhnya sudah diramalkan oleh Ronggo Warsito. Nanti kita bahas. Lihat sosok Soekarno. Bapaknya Jawa, ibunya Bali. Soekarno itu adalah orang yang memahami Islam secara dalam, tetapi dia juga mendalami aliran-aliran kebatinan Jawa. Maka benturan antara Islam formal di Jawa dan Islam yang kejawen, yang kebatinan itu bermuara pada sintesis, bukan pada benturan yang mengalahkan salah satu pihak. Ternyata Sabdo Palon dan Sunan Kalijaga itu tidak benar-benar bermusuhan pada akhirnya, tetapi justru malah menyatu dalam diri yang namanya Soekarno. Tetapi itu dulu tahun 45. Sekarang generasi kitalah yang memutuskan mau dibawa kemanakah Indonesia ini. Apakah mau mengikuti Sabdo Palon atau mengikuti Sunan Kalijaga, atau tetap memelihara sintesis keduanya. Silahkan berpikir. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya dari All in Everyday mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.